Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Kadipita Dian Salfitri dengan 3 digit NIM terakhir 025. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dokter Gita yang bertugas hari ini. Nah, sebelum saya melakukan pemeriksaan, apakah boleh saya tahu Bapak atas nama Bapak siapa? Nama saya Aditya, Bu Dokter. Bapak Aditya umurnya berapa? Usia 23 tahun. Alamatnya di mana Pak? Di Banjarpenido. Baik, Bapak Aditya datang kemari, apakah ada yang bisa saya bantu? Ada, Bu Dokter, saya punya keluhan batuk. Baik, batuknya apakah berdahak atau tidak Pak? Tidak, Bu Dokter. Baik, batuk tidak berdahak ya. Nah, batuknya ini mulai sejak kapan ya Pak Bapak rasakan? Sudah 3 hari yang lalu, Bu Dokter. Sejak 3 hari yang lalu. Nah, kemudian apakah batuknya ini terjadi sepanjang hari atau pada saat-saat tertentu saja? Tidak selalu, Bu Dokter. Biasanya setelah saya melakukan pekerjaan. Baik, setelah melakukan pekerjaan. Nah, apakah batuknya ini sampai mengganggu aktivitas Bapak atau tidak? Tidak, Bu Dokter. Baik, tidak sampai mengganggu. Nah, kemudian batuknya ini dari sejak Bapak pertama kali mengalami batuk, apakah semakin membaik atau perkembangannya masih sama saja? Masih sama saja, Bu Dokter. Masih sama saja ya, belum ada perkembangan. Ya. Nah, kira-kira adakah faktor yang memicu terjadinya batuk Bapak ini? Misalnya saat Bapak melakukan aktivitas tertentu? Paling karena saya melakukan pekerjaan saja, Bu. Karena Bapak melakukan pekerjaan. Apakah selain keluhan utama Bapak ini ada keluhan sampingan Pak? Tidak ada, Bu Dokter. Tidak ada ya. Nah, sebelumnya apakah keluarga Bapak pernah mengalami hal yang sama? Tidak ada. Tidak juga ya. Nah, untuk Bapak sendiri apakah pernah mengalami keluhan yang sama Pak sebelumnya? Belum. Belum pernah. Nah, mohon maaf ya Pak, saya selanjutnya ingin menanyakan riwayat sosial Bapak. Bapak sebenarnya pekerjaannya sebagai apa ya Pak? Saya sebagai buruh pabrik, Bu Dokter. Baik, bekerja di pabrik. Baik Pak, jadi di sini saya akan melakukan beberapa jenis pemeriksaan. Ada 4 jenis pemeriksaan, yaitu inspeksi atau melihat, kemudian ada palpasi atau menekan, kemudian ada perkusi atau dengan cara mengetuk, dan juga yaitu auskultasi atau dengan cara mendengarkan. Nah, sebelum saya melakukan itu, saya ingin menanyakan apakah Bapak bersedia jika nantinya saya minta untuk membuka pakaian bagian atas? Bersedia, Bu Dokter. Baik Pak, kalau begitu mari kita ke ruang pemeriksaan. Jadi Pak, pertama saya akan meminta Bapak untuk membuka baju Bapak ya Pak. Persilahkan. Ya, Bu Dokter. Dan saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik Bapak silahkan duduk di kasur, kemudian silahkan berbalik Pak. Berbalik, saya akan melakukan pemeriksaan untuk di dada bagian belakang Bapak. Silahkan. Baik, di sini sebelum melakukan pemeriksaan fisik saya akan menunjukkan kodenya. Baik Pak, jadi yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu inspeksi dada bagian posterior. Di mana di sini saya akan melakukan dengan cara yaitu saat stasis dan juga dinamis. Nah, untuk yang stasis di sini saya amati, jadi tidak ada lesi, massa ataupun deformitas di dada bagian posterior Bapak atau bagian belakang Bapak. Kemudian untuk yang dinamis di sini Bapak silakan bernafas Pak. Nah, baik, jadi di sini saya menilai saat Bapak bernafas itu tidak ada keterlambatan gerak dan juga terlihat retraksi dari otot-otot Bapak saat Bapak bernafas. Dan itu termasuk normal. Kemudian untuk yang pemeriksaan kedua yaitu palpasi di sini. Jadi saya akan melakukan penekanan di beberapa titik. Dan Bapak silakan mengatakan bila terasa nyeri ya Pak. Iya, Bu Dokter. Apakah nyeri Pak? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Nah, jadi tidak terasa ada nyeri tekan di sini. Jadi juga tidak ada saya tidak merasakan ada massa ataupun
fracture atau patah tulang. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu untuk menilai pengembangan dada Bapak, di mana saya akan meletakkan tangan saya di sini dengan posisi telunjuk dan juga ibu jari saya seperti agak mencubit pada iga ke-10 atau di bagian basis dari paru. Baik, di sini saya dengan posisi agak mencubit, saya akan meminta Bapak untuk bernafas dalam ya Pak. Jadi silakan bernafas dalam Pak. Narik nafas dalam Pak. Ya, silakan hembuskan. Nafas dalam lagi Pak, lebih dalam. Nah, jadi di sini saya menilai bahwa saat Bapak melakukan pernafasan tadi, tangan saya itu terangkat secara bersamaan. Dimana di sini artinya tidak ada keterlambatan gerak dari paru-paru Bapak, dimana keduanya normal ya Pak. Selanjutnya palpasi yang ketiga, di sini saya akan melakukan yaitu menilai dari fremitus taktil Bapak. Dimana di sini saya akan melakukan dengan dua cara, yaitu dengan meletakkan bagian basis dari basal tangan saya, dan Bapak akan saya minta mengatakan 99 ya Pak. Ya dokter. Silakan Pak. 99. Lagi Pak. 99. Lagi Pak. 99. Lagi Pak. 99. Lagi Pak. 99. Baik, kemudian saya akan menggunakan bagian ulnar dari tangan saya. Silakan Pak. 99. 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 Baik, jadi di sini saya merasakan bahwa terjadi peningkatan dari fremitus taktil di bagian interskapula dan juga menurun di atas perikardium dan juga di bawah dari diafragma. Kemudian untuk fremitus taktilnya lebih terasa di bagian paru bagian kanan, dan itu termasuk normal. Kemudian untuk pemeriksaan yang ketiga yaitu perkusi, saya akan melakukan perkusi di beberapa titik. Jadi di sini saya akan melakukan perkusi untuk menilai dari suara paru Bapak. Baik, di sini Pak, jadi berdasarkan hasil perkusi, di sini saya menilai bahwa suara paru Bapak itu suara sonor yang menandakan adanya udara di paru, dan itu termasuk normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu auskultasi. Di sini saya akan mendengarkan suara dari nafas Bapak. Jadi saya akan melakukan di beberapa titik, dan Bapak silahkan bernafas ya Pak, bernafas dengan dalam. Silakan Pak, nafas dalam. Hembuskan. Nafas dalam lagi Pak. Hembuskan. Nafas dalam lagi Pak. Hembuskan. Nafas dalam lagi Pak. Jadi di sini setelah menilai menggunakan diafragma dari atau membran dari stetoskop secara terstruktur dan terurut, jadi di sini saya menilai bahwa jenis suara dari nafas Bapak ada vesikuler, di mana fase inspirasi atau menarik nafasnya itu lebih panjang, di mana intensitasnya itu terasa lembut, dan itu termasuk normal ya Pak. Dan di sini juga saya tidak mendengar ada suara tambahan seperti suara ronki, wheezing ataupun stridor. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada dada bagian depan atau anterior. Jadi Bapak silakan berbaring Pak. Baik, di sini
Yang pertama saya akan melakukan inspeksi dada sama juga stasis dan juga dinamis. Untuk pemeriksaan dada stasis di sini saya menilai tidak ada massa, lesi ataupun deformitas yang ada di dada Bapak. Kemudian untuk bentuk dadanya juga itu normal, tidak ada pigeon chest ataupun barrel chest atau bentuk dada corong, bentuk dada seperti burung ataupun bentuk dada seperti tong. Kemudian untuk pemeriksaan secara dinamisnya, Bapak silakan bernafas normal, Pak. Di sini sudah cukup. Nah, di sini untuk nafasnya itu tidak ada ketertinggalan gerakan dari paru-paru Bapak. Kemudian untuk retraksinya juga terlihat dan itu nampak normal. Untuk frekuensinya saya hitung tadi per menit 15 kali dan itu termasuk normal. Kemudian untuk usaha bernafas atau kedalaman nafasnya juga normal, yang menandakan Bapak tidak mengalami sesak nafas ya Pak. Kemudian untuk selanjutnya adalah saya melakukan palpasi di beberapa titik. Jadi Bapak silakan mengatakan jika Bapak merasakan nyeri ya Pak. Apakah terasa nyeri Pak? Apakah terasa nyeri? Apakah terasa nyeri? Apakah terasa nyeri? Rasa nyeri Pak? Rasa nyeri? Baik, jadi Bapak tidak merasakan adanya nyeri tekan. Yang artinya tidak ada nyeri tekan, kemudian tidak ada juga tadi saya tidak merasakan ada massa ataupun fraktur. Nah, untuk palpasi yang kedua yaitu untuk menilai pengembangan dari dada, sama juga saya akan meletakkan di bagian basal paru. Jadi di mana di sini telunjuk saya dan juga ibu jari saya itu dalam posisi seperti agak mencubit. Dan saya akan meminta Bapak untuk bernafas dalam, Pak. Silakan nafas dalam, Pak. Hembuskan. Nafas dalam lagi, Pak. Baik, hembuskan. Nah, di sini jadi saya rasakan untuk pengembangan dadanya itu normal, di mana paru kiri dan kanan itu mengembangnya secara bersamaan dan tidak ada ketertinggalan gerak. Kemudian untuk pemeriksaan yang ketiga yaitu fremitus taktil, di mana di sini saya akan melakukan dua cara sama juga dengan basal tangan saya dan juga dengan ulnar tangan saya di beberapa titik. Dan saya akan meminta Bapak mengatakan 99 seperti tadi. Silakan Pak. 99. Silakan. 99. Ini Pak. 99. Ini Pak. 99. Ini Pak. 99. Baik, kemudian saya akan menggunakan ulnar di tangan saya. Silakan Pak. 99. 99. 99. 99. 99. Baik, jadi untuk fremitus taktil Bapak itu meningkat pada CS1 setelah IGA 2 dan 3 dan itu termasuk normal dan juga menurun di atas perikardium dan juga di bawah diafragma dan itu termasuk normal dan saya rasakan lebih terasa di bagian paru bagian kanan. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu perkusi. Yang pertama saya akan melakukan perkusi secara umum untuk menilai suara dari paru-paru Bapak. Sini saya akan melakukan perkusi di beberapa titik secara teratur dan juga terstruktur. Baik Pak, jadi berdasarkan hasil perkusi, jadi saya mendengar suara dari dada paru Bapak itu suara sonor yang menandakan adanya udara di paru-paru dan itu termasuk normal. Untuk yang selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk mencari batas dari paru jantung dan juga paru hepar. Yang pertama untuk paru jantung kita akan melakukan perkusi mulai dari CS2 yaitu di linea midclavicula ke arah inferior atau ke arah bawah untuk mencari dari batas jantung dan juga paru.
Baik, untuk saya rasakan terjadi perubahan dari suara sonor ke redup mulai dari saiga 3 sampai dengan saiga 5, dan itu termasuk normal untuk bagian batas dari paru jantung. Kemudian untuk paru hepar saya akan melakukan di mid clavicula kanan atau dextra, dimulai dari ICS 2 juga, dimana di sini saya akan melakukan perkusi. Baik, jadi di sini saya menilai adanya perubahan suara dari sonor ke peka yang menandakan batas dari paru dan juga hati atau hepar dimulai dari saiga 6, dan itu termasuk normal. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan auskultasi, di mana di sini saya akan menilai dari beberapa titik suara nafas Bapak. Jadi Bapak silakan bernafas dalam dan saya akan menggunakan membran dari stetoskop ini untuk menilai dari nafas Bapak. Baik, jadi di sini untuk suara dari nafas Bapak yaitu terdengar vesikuler, di mana artinya untuk intensitasnya itu lembut, sedangkan untuk durasinya sama seperti tadi, di mana fase inspirasi atau menarik nafasnya itu lebih panjang dibandingkan fase ekspirasi atau mengeluarkan nafasnya. Kemudian juga untuk untuk suara tambahan juga saya tidak mendengar, di mana tidak ada suara seperti ronki, kemudian stridor atau juga suara tambahan lainnya yang menandakan bahwa suara nafas Bapak itu normal ya Pak. Baik, jadi sekarang saya akan karena sudah selesai pemeriksaan, saya akan minta Bapak untuk kembali ke ruang tadi. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak silakan menggunakan pakaiannya kembali. Baik Bapak, jadi sebelum menyampaikan hasil pemeriksaan, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik Pak, jadi di sini izinkan saya untuk menyampaikan hasilnya. Bapak atas nama Bapak Aditya, umur 23 tahun, dari Banjar Penida. Keluhan utama adalah batuk tidak berdahak sejak 3 hari yang lalu. Yang Bapak rasakan biasanya batuknya timbul setelah bekerja. Kemudian batuknya itu tidak sampai mengganggu aktivitas, perkembangannya belum ada, masih sama seperti awal terjadinya batuk. Kemudian faktor yang memicu batuk adalah ketika Bapak bekerja. Untuk keluhan sampingannya tidak ada, riwayat keluarga juga tidak ada, riwayat masalah atau penyakit sebelumnya juga tidak ada, dan riwayat sosialnya adalah Bapak bekerja di pabrik. Jadi Pak, untuk hasil pemeriksaannya, jadi pertama saya akan menyampaikan untuk pemeriksaan bagian dada bagian belakang atau posterior, di mana saat inspeksi saya melihat tidak ada massa lesi ataupun deformitas. Untuk saat inspeksi dinamis, di mana saya meminta Bapak bernafas itu, saya tidak melihat adanya ketertinggalan gerak, dan juga saya melihat adanya retraksi saat Bapak bernafas, dan itu termasuk normal. Untuk pemeriksaan kedua yaitu palpasi, saat palpasi secara umum, Bapak tidak mengatakan adanya nyeri tekan, kemudian juga saya tidak merasakan ada lesi ataupun fraktur. Kemudian untuk perkembangan dari dinding dada, saya meminta Bapak bernafas dalam itu,
dinding dada Bapak mengembang secara bersamaan atau tidak terjadi ketertinggalan gerak. Kemudian untuk pemeriksaan fremitus taktil, di mana saya memeriksa di beberapa titik dan meminta Bapak untuk mengatakan 99, itu saya rasakan meningkat pada bagian interskapula. Kemudian juga menurun di perikardium bagian atas dan juga diafragma bagian bawah. Kemudian saya rasakan lebih terasa di bagian paru-paru kanan dan itu termasuk normal. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu perkusi, secara umum di bagian posterior Bapak itu terdengar suaranya yaitu sonor yang menandakan di paru-paru Bapak itu ada udara. Kemudian untuk pemeriksaan terakhir yaitu auskultasi, saya menggunakan stetoskop ini untuk memeriksa. Itu saya mendengar suara nafas Bapak adalah suara nafas vesikuler, di mana fase menarik nafasnya atau inspirasinya itu lebih panjang dibandingkan fase ekspirasinya atau mengeluarkan nafasnya. Untuk intensitasnya itu lembut, dan juga saya tidak mendengarkan suara tambahan seperti ronki, wheezing atau stridor yang menandakan itu adalah keadaan normal. Kemudian untuk dada bagian depan atau anterior itu, pertama itu inspeksi, sama juga saya tidak melihat adanya deformitas, lesi ataupun massa. Untuk pemeriksaan saat Bapak menarik nafas atau secara dinamis itu, saya melihat juga tidak ada ketertinggalan gerak, nampak retraksi saat Bapak bernafas. Kemudian untuk frekuensi nafasnya itu normal yaitu 15 kali per menit, dan juga untuk iramanya juga normal, dan juga untuk kedalaman nafas dan nafas Bapak itu juga normal. Artinya Bapak tidak mengalami sesak nafas. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu palpasi, secara umum Bapak ketika saya menekan Bapak tidak mengatakan adanya nyeri tekan, saya juga tidak merasakan adanya massa ataupun juga fraktur. Kemudian untuk pada pengembangan dada, saat saya minta Bapak bernafas dengan dalam, saya merasakan bahwa paru-paru Bapak itu mengembang secara bersamaan, di mana tangan saya terangkat secara bersamaan yang menandakan tidak adanya ketertinggalan gerak. Kemudian untuk pemeriksaan yaitu fremitus taktil, saya meminta Bapak mengatakan 99 tadi itu, saya merasakan adanya peningkatan di bagian ICS atau SAIGA 2 dan 3, kemudian menurun pada perikardium bagian atas dan juga pada diafragma bagian bawah. Kemudian pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan selanjutnya yaitu perkusi, di mana saya dengan cara mengetok itu saya nilai secara umum suara dari paru Bapak itu adalah sonor dan itu termasuk normal yang menandakan adanya udara di paru Bapak. Kemudian untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu batas dari paru jantung, saya nilai terjadi perubahan dari suara sonor ke redup yang menandakan batas paru dan jantung itu dimulai dari SAIGA 3 dan sampai SAIGA 5 dan itu termasuk normal. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan dari batas dari paru hepar, yaitu saat mendengar perubahan suara dari sonor ke peka dimulai dari SAIGA ke-6 dan itu termasuk normal. Dan semuanya terjadi di linea mid clavicula baik kanan maupun kiri. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi, di mana saya memeriksa menggunakan stetoskop. Saya mendengar bahwa suara nafas Bapak itu suaranya adalah vesikuler, di mana durasinya lebih panjang fase inspirasi atau fase menarik nafasnya dibandingkan fase mengeluarkan nafasnya atau ekspirasi. Kemudian untuk intensitasnya lembut, saya juga tidak mendengar ada suara tambahan seperti suara ronki, wheezing ataupun stridor, dan itu semuanya termasuk normal ya Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau terlewat? Tidak ada. Baik, untuk selanjutnya saya sarankan Bapak banyak minum air putih dan juga istirahat terlebih dahulu. Karena Bapak mengatakan tadi bahwa faktor yang memicu batuk Bapak adalah saat Bapak bekerja. Kemudian apabila kondisi Bapak belum juga membaik sampai 3 hari ke depan, Bapak akan datang kembali dan kita akan melakukan pengobatan lebih lanjut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Bro. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya dan semoga Bapak sembuh. Terima kasih, Dokter.